Apa sih kontrak konstruksi? Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain, atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya, teknologi, fungsi, atau tujuannya, penggunaannya seperti konstruksi kilang minyak. Kapan sih periode dimulainya? Periode dimulainya pekerjaan dengan penyelesaian aktivitas konstruksi biasanya berada dalam periode akuntansi yang berbeda. Hal ini, isu utamanya adalah bagaimana mengalokasikan pendapatan kontrak dan beban kontrak ke dalam periode akuntansi ketika pekerjaan konstruksi dilakukan. Kontrak konstruksi yang bersifat jangka panjang dalam perjanjiannya seringkali mengatur agar penjual, dalam hal ini kontraktor yang membangun, dapat menagih berdasarkan interval waktu tertentu yang sering dikenal dengan istilah termin. Interval waktu pada kontraktor dapat melakukan penagihan biasanya berkaitan dengan beberapa tahap penyelesaian pekerjaan, namun jumlah yang didapat ditagihkan biasanya belum tentu sama dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi diatur dalam PSAK 34 Revisi tahun 2010 tentang kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontrak biaya tetap dengan kontrak biaya plus. Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan kenaikan harganya atau biayanya. Sedangkan pada kontrak berbiaya plus adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah dengan imbalan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Ada kontraktor yang mempunyai karakteristik keduanya, misalnya kontrak pada konstruksi dapat bersifat kontrak biaya plus, namun dengan harga maksimum yang telah disetujui. Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan yang disetujui dalam kontrak, dan juga termasuk penyimpangan dalam pekerjaan kontrak. Klaim atau intensif penyimpangan adalah instruksi dari pelanggan untuk mengubah lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dapat menimbulkan kenaikan atau penurunan dalam pendapatan kontrak. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak, sedangkan pembayaran intensif artinya jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaannya yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui, misalnya karena penyelesaian yang lebih awal. Di sini ada terdapat contoh pada 17.9 mengenai penentuan nilai pendapatan kontrak. Di sana diketahui nilai kontraknya sebesar 2 miliar dan tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah untuk periode tersebut ialah 7%. Ditanya mengenai jumlah kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak untuk periode tersebut. Untuk mencari ini kita harus mengalihkan 2 miliar tersebut dengan 7% atau nilai kontrak dengan inflasi yang diumumkan. 2 miliar ini dikali dengan 7% hasilnya 140 juta. Di sini ada kesalahan tulisan, di sini tertulis 14 juta yang seharusnya adalah 140 juta. Terkadang suatu kontrak konstruksi memuat hal tentang penalti yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Di sini nilai yang disetujui dalam kontrak awal adalah 3 miliar, penalti yang disetujui adalah 2 juta per hari keterlambatan. Akibat suatu masalah yang dialami oleh kontraktor, penyelesaian kontrak mengalami keterlambatan selama 10 hari setelah tanggal yang disepakati di dalam kontrak. Lalu di sini ditanyakan, tentukan berapa kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak. Untuk menyelesaikan ini, kita tinggal mengalihkan 2 juta tadi yang telah disetujui per hari keterlambatan sebesar 2 juta dikali dengan keterlambatan berapa harinya, yaitu 10 hari. Jadi 2 juta dikali 10 hari sama dengan 20 juta.
Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dilakukan dengan memperhatikan apakah hasil dari kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method yaitu perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaiannya. Dengan demikian, pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat didistribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberi informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi ditambah dengan laba yang diperoleh sampai akhir periode dalam suatu akun, yaitu pekerjaan dalam proses atau contraction in process, dan mengakumulasi penagihan termin dalam akun kontraknya yaitu termin progress billing. Selanjutnya, metode biaya terpulihkan, atau kita bisa sebut juga cost recovery method. Dalam beberapa kondisi, ketika metode persentase penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya. Sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Ketika semua biaya telah diakui, maka laba baru dapat diakui. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi dalam suatu akun, yaitu pekerjaan dalam proses atau contraction in process. Ini mengakumulasi penagihan termin dalam hal akun kontra, yaitu termin atau progress billing. Dalam metode presentasi penyelesaian, terdapat perhitungan persentase penyelesaian seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa menurut PSAK 23 revisi tahun 2010, pendapatan tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai cara. Perusahaan menggunakan dasar yang andal dalam mengukur pekerjaan yang dilakukan tergantung dari sifat kontraknya. Dasar yang dapat digunakan yaitu yang pertama ada proporsi biaya kontrak yang terjadi dibandingkan estimasi total biaya kontrak. Kedua ada hasil survei pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada penyelesaian berdasarkan proporsi fisik dari pekerjaan kontrak. Dalam metode presentasi penyelesaian, progres pembayaran dan uang muka yang diterima dari pelanggan umumnya tidak dapat mencerminkan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan. Salah satu penentuan yang paling populer untuk digunakan yaitu berdasarkan proporsi biaya yang timbul atau cost-to-cost basis. Caranya adalah persentase penyelesaian pekerjaan kontrak dihitung berdasarkan rasio antara akumulasi biaya yang terjadi dengan total estimasi biaya terakhir untuk penyelesaian kontrak. Formulanya adalah sebagai berikut. Persentase penyelesaian rumusnya adalah akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi dengan estimasi total biaya yang paling mutakhir. Presentasi penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan berapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode. Presentase penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan berapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode. Formulanya sebagai berikut, yaitu ada akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan persentase penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba. Selanjutnya ada pengukuran pendapatan. Untuk menghitung beberapa pendapatan dan laba yang diakui setiap periode, maka mengurangkannya dengan total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan pada rumus di bawah ini, yaitu pendapatan periode berjalan atau laba sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode dikurang dengan estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai akhir periode. Berikut adalah contoh untuk metode presentasi penyelesaian dengan perhitungan cost to basis atau cost to cost basis. Pada contoh 17.10,
Lalu kita lihat tabel 17.3 mengenai perhitungan penyelesaian pekerjaan konstruksi. Kita bisa lihat harga kontrak tahun 1, 2, dan 3 itu sama 18 miliar pada di soal juga. Lalu dikurangi dengan estimasi biaya. Ada biaya kontrak yang terjadi sebesar 4 miliar. Kita pakai contoh tahun pertama ada 4 miliar. Biaya kontrak untuk menyelesaikannya ada 12 miliar. Maka estimasi total biaya kontraknya kita tambah 4 miliar tambah 12 miliar jadilah 16 miliar. Lalu kita hitunglah estimasi laba kotornya dari harga kontrak yang 18 miliar kita kurang dengan estimasi total biaya kontraknya 16 miliar, dapatlah 2 miliar. Untuk mencari persentase penyelesaiannya itu ada 4 miliar, kita kalikan dengan kita bagi dengan 16 miliar pada soal, lalu kita kali dengan 100%, yaitu dapatlah 25%. Untuk tahun-tahun berikutnya juga perhitungannya tetap seperti itu, sama. Berdasarkan perhitungan pada tabel, maka perusahaan dapat mencatat transaksi sepanjang periode berjalan dengan ringkasan jurnal sebagai berikut ini. Untuk tahun 1, untuk mencatat biaya konstruksi itu ada pekerjaan dan proses di debit 4 miliar dan material kas, utang dan lainnya itu di kredit 4 miliar. Kita bisa angka 4 miliar kita dapat ambil di tabel 17.2. Selanjutnya untuk tahun 2 dia kan mendapatkan angka untuk tahun 2 itu kita lihat di tabel 17.2, 11 miliar 664 juta kita kurangkan dengan tahun pertama yaitu 4 miliar, maka hasilnya adalah 7 miliar 664 juta. Sama juga seperti untuk tahun ketiga, kita lihat tabel 17.2 juga, yaitu 16 miliar 200 juta kita kurangkan dengan untuk mencatat konstruksi pada tahun ketiga, kita dapat kurangkan di 17.2 itu tahun ketiganya kan 16 miliar 200 juta dikurangkan dengan tahun keduanya yaitu 11 miliar 664 juta. Maka kita dapat hasilkan di sini 4 miliar 536 juta. Lalu untuk yang kedua, untuk mencatat tagihan termin itu kita tinggal pindahkan dari angka-angka yang di soal, yaitu tahun pertama kan ada 3 miliar 600 juta itu pada tagihan termin di soal. Sisa-sisa angkanya itu tinggal kita pindahkan di tabel-tabel soal ini ke tahun-tahun pada tabel ini, itu untuk mencatat penerimaan tagihan, termin, itu semua kita tinggal pindahin aja dari angka di soal ke tabel yang kita buat. Ada tabel 17.4 mengenai estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui PT Buana Karya. Di sini ada tahun pertama pendapatannya itu ada 18 miliar, kita kalikan dengan 25% tadi, dapatlah 4 miliar 500 juta. Lalu dikurangkan dengan beban terdapat pada soal itu 4 miliar, maka hasilnya itu 500 juta. Lalu kita pindahkan diakui di periode berjalan. Lalu tahun keduanya ada pendapatan sama juga 18 miliar, namun kita kalikan dengan 72% dia, yang hasilnya itu 12 miliar 960 juta, kita kurangkan dengan bebannya 11 miliar 664 juta dari soal tadi, maka dapat hasilnya 1 miliar 256 juta. Lalu yang diakui di periode berjalan pada tahun 1 kita pindahkan diakui di periode lalu di sebelah tahun kedua. Habis itu barulah kita di tahun kedua diakui periode berjalannya, kita kurangkan dengan 12 miliar 960 juta, kita kurangkan dengan 4 miliar 500 juta, maka hasilnya 8 miliar 460 juta. Sama juga kayak bebannya di tahun kedua itu ada 11 miliar 664 juta kita kurangkan dengan yang periode sebelumnya itu ada 4 miliar kan, maka hasilnya 7 miliar 664 juta. Lalu kita kurangkan tuh, jadi 12 miliar 960 juta kita kurangkan dengan 11 miliar 664 juta, maka laba kotornya dapat tuh 1 miliar 256 juta. Lalu sama kayak diakui periode berjalannya juga kan tadi 8 miliar 460 juta, bebannya kan jadi 7 miliar 664 juta, maka kita kurangin juga, maka dapat hasilnya 796 juta. Maka sisa tahun ketiga tuh perhitungannya juga sama kayak yang tahun-tahun sebelumnya juga.
Maka jurnal pengakuan pendapatan, beban, dan laba adalah sebagai berikut ini. Pada tahun 1 kan tadi udah kita dapat laba kotornya 9.500, tahun 2 796 juta, tahun 3 ada 504 juta. Beban kontraknya juga tadi ada kan 4 miliar, sama tahun keduanya 7.664 juta, sama tahun ketiganya ada 4.536 juta. Maka pendapatan kontraknya tadi juga udah ada kan, di tabel sebelumnya itu dikredit 4.500 juta, di tahun kedua dikredit 8.460 juta, tahun ketiga ada 5.040 juta. Untuk mengakui penyelesaian kontraknya kan terminnya tadi ada 18 miliar, di debit pekerjaan dalam proses dikredit 18 miliar. Maka selanjutnya pada tabel 17.5 kita akan menghitung mutasi akun pekerjaan dalam proses. Pada tahun pertama kan tadi biaya konstruksinya 4 miliar, laba yang diakuinya 500 juta. Terus tahun kedua biaya konstruksinya ada 7.664 juta, tahun keduanya laba yang diakuinya sebesar 756 juta. Pada tahun ketiga biaya konstruksinya 4.536 juta, laba yang diakuinya 504 juta. Kita total semuanya maka hasilnya 18 miliar. Lalu pada akhir tahun ketiga menutup proyeknya sebesar 18 miliar, maka totalnya sama-sama 18 miliar. Penyajian pada laporan keuangan, perusahaan menyajikan pada laporan posisi keuangan yaitu 1. Jumlah tagihan bruto kepada pelanggan disajikan sebagai aset. Dan nomor 2 yaitu jumlah utang bruto kepada pelanggan disajikan sebagai liabilitas. Untuk semua pekerjaan dalam proses di mana akun pekerjaan dalam proses melebihi termin dalam periode berjalan, maka perusahaan menyajikan jumlah tagihan bruto kepada pelanggan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui atau dalam akun pekerjaan dalam proses dengan tagihan termin yang diakui dalam akun termin. Sedangkan untuk pekerjaan dalam proses dengan jumlah termin yang melebihi pekerjaan dalam proses dalam periode berjalan ini, maka perusahaan menyajikan jumlah utang bruto dari pelanggan sebesar selisih antara tagihan termin yang terdapat dalam akun termin dengan biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dalam akun pekerjaan dalam proses. Pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Yang kedua ada metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Yang ketiga ada metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Selanjutnya ada pengakuan taksiran rugi. Terdapat 2 jenis kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak konstruksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rugi pada periode berjalan dalam satu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Hal ini mungkin terjadi ketika ada kenaikan signifikan pada biaya kontrak pada suatu periode tertentu, namun tidak menyebabkan biaya kontrak melebihi nilai atau harga kontrak. Jika hal ini terjadi, maka rugi diakui pada periode berjalan dengan memperhatikan presentasi penyelesaian. Yang kedua ada rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Hal ini terjadi ketika kemungkinan besar total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak. Jika demikian, maka taksiran total rugi yang akan terjadi diakui seluruhnya sebagai beban pada periode berjalan.